Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Zaki Deulhak. Aku mahasiswa di program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini aku mau nge-review buku, ngebahas gitu ya. Salah satu buku ini merupakan salah satu buku yang sebelumnya tuh aku pengen baca banget gitu. Waktu itu aku sempat pernah lihat dan baca sinopsisnya dan juga review-review dari orang lain di internet, dan aku memiliki ketertarikan karena buku ini tuh ada salah satu buku ini yang berbicara tentang sejarah dan juga bagaimana level human development sebagai seorang muslim. Aku memiliki interest di sana gitu, pembahasan itu gitu. Dan akhirnya kesampaian bahwa aku bisa baca buku ini, dan kali ini aku bisa ngejelasin juga itu, nge-review buku ini juga kepada teman-teman. Buku ini berjudul Beyond the Inspiration. Kalau misalkan teman-teman ya ngeliat, sebelum nanti aku jelasin ini, aku mau ngejelasin dulu bahwa buku ini tuh merupakan sebuah karya hasil karya tulis dari salah satu tokoh inspirasi aku, yaitu Ustadz Felix Xiao. Aku mengetahui beliau sebelumnya. Aku pernah ikut namanya Extra Quran Wafers, yaitu yang punya Fuad Naim, dan ternyata Fuad Naim adalah salah satu bagian dari Yuk Ngajinya, platform yang diinisiasi oleh Ustadz Felix ini, di mana di dalamnya itu terdapat banyak banget media-media pembelajaran, kemudian kayak kajian-kajian dan sebagainya mengenai human development dalam Islam gitu. Dan yang paling aku suka adalah bagaimana pemaparan sejarah Islam yang disampaikan oleh beliau ini, yang kemudian menarik minat aku untuk kemudian membuka lagi gitu karya-karya beliau. Salah satunya ini Beyond Inspiration. Nah, salah satu pembuka dari buku ini adalah sebuah pertanyaan. Kenapa kondisi umat Islam sekarang adalah kalah terpuruk dibandingkan dengan orang-orang barat sana? Kenapa hal itu terjadi? Sementara kita tahu pada zaman dahulu, pada zaman keemasan Islam, kekhalifahan Islam, kita tahu bahwa umat Islam itu berjaya menguasai ilmu pengetahuan, menguasai pemerintahan. Namun lantas mengapa pada hari ini umat Islam tidak berada dalam posisi yang sama? Padahal sama-sama Islam, sama-sama memiliki berpegang teguh terhadap, sama-sama berada dalam satu akidah yang sama dengan orang-orang yang berjaya pada zaman dahulu. Mengapa hal itu terjadi, dan mengapa dan bagaimana harus mengapa? Kemudian buku ini bab pertamanya adalah tentang hidup adalah pilihan. Semua hidup manusia, semua hidup adalah tentang sebuah pilihan. Pilihan kita pada masa lalu menentukan kita pada hari ini, dan pilihan kita pada hari ini menentukan kita bagaimana nanti di masa yang akan datang. Pilihan-pilihan itu semuanya mengandung resiko. Setiap pilihan yang kita ambil akan selalu ada konsekuensi, resiko, dan juga
resiko, konsekuensi, akibat dan sebab akibat dari pilihan yang kita ambil. Ketika kita memilih untuk menjadi orang yang baik, maka kemudian resikonya adalah dijauhi oleh pergaulan yang kurang bagus. Kemudian konsekuensinya kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap pilihan itu dalam kehidupan kita bisa memilih mau jadi orang biasa ataupun mau jadi orang yang istimewa. Pilihannya hanya ada dua. Apakah kamu mau menjadi orang istimewa? Apakah hanya menjadi orang biasa saja? Orang-orang istimewa hanya sedikit, sementara orang biasa itu banyak. Namun tentunya orang-orang istimewa akan, ketika orang-orang memilih untuk menjadi orang istimewa, maka dia akan melalui sebuah perjalanan panjang yang bukan hanya tentang rintangan-rintangan yang sama, itu nggak akan sama dengan orang-orang yang memilih pilihan menjadi orang-orang biasa. Itu bab pertama di buku ini tentang pilihan. Bagaimana kita berpose, apakah pilihan manakah sih yang mau kita ambil, tentang bagaimana kita memilih dan bagaimana menentukan pilihan kita di masa yang akan datang untuk menjadikan diri itu menjadi output diri apakah yang kemudian nantinya akan dipilih. Dan selanjutnya, buku ini juga berbicara tentang Islam sebagai way of life, panduan hidup, di mana Islam secara menyeluruh menjadi aturan hidup, menjadi pedoman, menjadi hidayah. Ketika ada bahasan bahwa mencari hidayah itu sebenarnya sebuah suatu hal narasi yang salah, karena sejatinya Allah telah menurunkan hidayah berupa Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat. Tinggal bagaimanakah, apakah dia mencari hidayah tersebut atau enggak. Kemudian di buku ini juga membahas mengenai aturan-aturan selayaknya sebuah perlombaan ataupun sebuah keyakinan bahwa di dalamnya terdapat aturan. Begitupun dengan itu, karena ada aturan-aturan dan tinggal bagaimana kita memilih apakah kita akan taat terhadap aturan tersebut atau malah melanggarnya. Di sini juga disinggung bagaimana untuk apa sih manusia hidup, apa sih gitu inti ataupun tujuan dari kehidupan manusia dari awal kemudian sampai, dan apa tujuan akhir dari seorang manusia hidup ini, apakah hanya dunia ataupun juga tujuan dari akhirat tersebut. Buku ini juga berbicara tentang sebuah inspirasi, di mana ketika orang-orang terpilih dia telah memiliki sebuah pilihan dalam hidupnya, kemudian dia taat terhadap aturan yang Allah telah tunjukkan hidayahnya dalam sebuah Al-Quran yang menjadi petunjuk, kemudian dia telah menjadikan sebuah tujuan hidupnya adalah Allah, tujuan hidupnya adalah akhirat, maka kemudian dia akan menjadi salah satu pelaku sejarah, menjadi suatu pelaku sejarah yang dimana nama itu akan harum abad. Salah satu inspirasinya adalah Muhammad. Bainama saat penaklukan kota Konstantinopel adalah salah satu hal yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad pada waktu Nabi masih hidup. Namanya adalah sebuah bisyarah, sebuah janji kabar gembira bahwasanya Konstantinopel Romawi akan ditaklukkan. Kemudian semangat itu terus menggelora, membara, sampai kemudian Allah memilih Muhammad Al-Fatih menjadi tokoh utama dalam pembebasan Romawi tersebut. Semangat itu
terus terjaga karena apa? Ada inspirasi, sebuah janji, isyarah dari Rasulullah SAW bagi orang-orang itu, pilih bagi orang-orang yang telah hidupnya memilih hidupnya untuk Allah, memilih hidupnya untuk menjadi kebaikan, menjadi orang-orang yang istimewa, taat pada Allah, dan tujuan akhirnya adalah akhir. Buku ini bukan hanya tentang human development manusia, bagaimana manusia memilih dalam kehidupannya, bagaimana manusia kemudian semangat dalam menjaga mimpinya, tapi bagaimana buku ini merecharge kembali keimanan, kembali beriman untuk menjadi tokoh terang, tokoh yang aktif sebagai Islam yang tetap juga semangat berjuang untuk menjaga nama Islam dan bahkan agama Islam bagi puncak ya. Buku ini cocok banget untuk semua kalangan. Buku ini bisa kembali meningkatkan kembali semangat. Buku ini bisa dibilang nggak terlalu berat, tapi bagian buku ini memberikan sebuah pemahaman, kita benar-benar memahami buku ini juga pembahasan akhir itu bahannya buat seorang manusia kita bagaimana mapping kita dan bahwa memiliki tujuan kita bukan jadi karena berenam kita sebagai benar dan jadilah sebagai ladang terus meningkat membawa Islam menuju Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free.